Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, jumpa lagi di Ngelotok nih. Nah, di Ngelotok itu apa sih ngelotok? Ngelotok itu ngobrolin olahraga di TikTok. Nah, di sini nih apa namanya akan gua kenalin salah satu redaktur sportnya olahraga Medcom, kan olahraganya Medcom. Namanya Bang Zamro. Mana Bang Zamro? Yuhu. Hai. Bang Zamro ini Halo. akan ngulas ngulas eh, isu-isu di selama 2 hari 3 hari terakhir ya. Ya. Gitu. Nah, guys, pasti lo semua kan pada nonton ya, either nonton atau enggak lah, pokoknya pertandingan panas pekan kemarin ada big match antara Persib melawan Persija. Lalu semalam nih dini hari nih ada El Clasico yang akhirnya Barca yang Klasiko asli. El Clasico asli kata itu. Itu Barca menang ya 3-2. Nanti kita akan ulas dan seputar isu olahraga lainnya ya, Bung Jamro ya. Bung Jamro sehat hari ini gimana? Ini cuaca Lumayan. cuaca dari pagi nggak menentu. Sendu juga. Sendu ya. Itu Tapi tetap semangat lah. tetap semangat ya. Apa namanya? Pagi-pagi ada badai ya kan. Tiba-tiba hujan. Ini kita juga masih jujur aja ini agak-agak basah ya. Agak-agak semriwing, itu dingin-dingin gimana gitu dari AC. Iya. Ya, jadi Bung Jamro, Kita mulai aja langsung kali ya. iya, gue mau nanya Bung Jamro nih, apa namanya, ya, yang ini dulu deh, Persib melawan Persija. Iya. Persib melawan Persija, itu big match yang akhirnya ya skornya cukup tipis ya, 1-0. Cuman jalannya pertandingan itu seru banget. Bung Jamro nonton? Nonton banget sih. Nonton ya? Tapi emang kayaknya worth it sih skor segitu. Skor segitu. Kenapa Soalnya worth it? Pertandingannya emang ketat gitu ya. Kedua pelatih juga adu strateginya ketahuan banget di situ, nggak ada yang berani ini. Nggak ada yang berani Nyerang apa? terbuka gitu kalau di pertandingan itu saya lihat. Oh, oke. Nggak Jadi berani. mainnya lumayan berhati-hati. Cuma segitu aja tetap tensi panas di sepanjang laga gitu. Oke. Nah, Iya. oh iya, buat teman-teman yang join, halo, apa kabar? Teman-teman juga bisa nanya-nanya, bisa di kolom komentar, bisa nimbrung nanya-nanya seputar sport. Nanti Bung Jamro akan ngejawabnya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Mudah-mudahan bisa dijawab. Oke. Nah, Bung Jamro kembali ke pertandingan Persib melawan Persija. Ya. Gol satu-satunya gol hanya tercipta di menit ke-5 kalau nggak salah dari 5 menit. Bung Beckham. Iya, dari Beckham Putra. Itu juga berbau beruntungan juga Pak sebetulnya. Oh gitu. Iya, soalnya kesalahan back Persija juga di sana. Kesalahan Dia Beckham. mau ngebuang bola dari umpan silang pemain Persib, tapi nggak sempurna gitu. Oke. Ada bola liar langsung disepak sama. Oh iya. Saya lihat tuh. Kebetulan saya lihat replaynya. Iya. Itu bola mantul ya. Iya, bola liar. Bola liar ya Bola dari gawang. siapa tuh backnya Persija. Iya. Cet, bolanya meluncur ke Beckham. Yang kebetulan penyerang sayap dia. Iya dia dan Tapi abis itu Persib juga lumayan lebih sering ketekan tuh sama Persija tuh. ketekan. Iya. Soalnya Persib juga nggak mau nggak mau ngebuka pertahanannya gitu setelah unggul gitu. Setelah unggul. Dia lebih tampil menjaga keunggulan. Nah, tapi di babak kedua Persib juga nggak bisa berbuat banyak kedua. Oh iya. Soalnya ada kartu merah. Kartu merah. Kartu merah kena salah satu pemain itu si Bruno Tubarao. Bruno Tubarao. Iya. Oke. Itu karena nginjek kaki Beckham loh. iya betul. Karena dia kalau nggak salah Beckham mau ngutik gitu Iya, ya, lagi duel, tipuan gitu. Iya. Terus Beckham mau sprint, Iya. agak ada tarikan kalau nggak salah, jatuh.
setelah jatuh si Bruno tadi melangkah langsung Jahil. ya gimana? Ya benar juga sih. Ya, yang dimana mungkin ada pesaing tertentu sepanjang pertandingan. Betul, Ya bagian kan? dari pesaing juga sebetulnya. Iya. Beckham juga. Iya itu sih Iya, belum sebenarnya. lagi selebrasi golnya Beckham juga lumayan cyber juga tuh. Iya, itu apa ice cold ya? Kedinginan. Maknanya itu maknanya berada di puncak soalnya. Kan Oh, soalnya hasil di tadi puncak, kita itu di puncak kedinginan. Iya yuk gitu ya. bukan hasil hujan. Benar, yang sering di Iya, puncak jadi juga pasti. kabar informasi Persib juga mengulang tren positif musim lalu, dia juga jadi juara paruh musim juga musim lalu selain menjuarai secara keseluruhan juga ya. Betul. Kayak gitu. Nah, apa namanya balik kalau nggak salah yang ice cold tadi selebrasi itu pernah dilakukan Beckham di musim lalu apa enggak dan denda sebesar 75 juta kalau nggak salah. Benar. Gimana di Liga Indonesia juga? Betul. Coba kita buka Medcom ID ya kan, kita googling. Ya. Itu Beckham Putra pernah melakukan selebrasi ice cold. Cuman saat itu saya lupa lawan siapa. Nah itu kalau nggak salah didenda, gitu kan? Oh ya ada. Tahu kan? Iya. Meski saya jarang main bola, tapi saya tahu aja karena saya bisa kayak gitu. Iya, tapi nggak tahu ya untuk yang musim ini bakal kena denda lagi apa enggak, belum ada informasi lebih lanjut lah. Belum ada ya dari apa ya? Dibilangnya apa? Komisi disiplin atau operator kompetisi liga itu ya. I-League sekarang namanya I-League. 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 Siap-siap tuh kan. Kalau kita bisa lihat ya kan di medcom.id ya kan selebrasinya begini ya kan. Kedinginan. Iya. Oke, karena berada di puncak gitu ya. Sombong sekali. Apakah gara-gara selebrasi itu juga memicu ada konflik kan setelah peluit panjang? Oh iya, ada friksi sedikit lah. Ada friksi sedikit. Enggak, tapi bukan itu kayaknya. Bukan itu ya. Konflik itu hanya ya apa ya, adu mulut kurang terima sama hasil pertandingan aja lah kayak gitu. Sama Tom Hay juga ya. Kita lihat apa namanya terlibat konflik dengan beberapa pemain Persija. Tapi gitu. Tom Hay emang lumayan bermain cukup keras kemarin. Betul. Di pertandingan. Kartu kuning kalau nggak salah. Kartu kuning, dia juga sengaja menekel siapa nama pemain Maxwell, penyerang Persijanya Maxwell, ditekel sama Tom Hay gara-gara dilewatin sama Maxwell itu. Iya. Bola udah nggak ada, disikat sama Tom Hay. Malu biasanya kalau. Tapi termasuk profesional foul juga. Profesional foul. Oke. Nah kalau misalkan melihat kalau kemarin saya nonton itu peran Teja Pakualam. Wah, kiper lumayan oke. Itu penyelamatannya luar biasa tuh beberapa kali tuh. Ada yang di beberapa dua kali dia. Babak kedua itu. Ya padahal Persija udah kalau nggak salah sundulan tuh dari pemain bebas ya, dari asingnya. Set kemelut iya, wah tapi ditepis dua kali. Refleksnya kuat ya, bagus. Siapakah Teja? Siapa Teja itu? Itu kiper menarik gitu, ya kan? Itu dia lumayan pemain lama juga. Pemain lama ya? Di Liga Indonesia gitu. Oke. Oh, lah umur 31. Pengalaman, iya. Cuman pengalaman cuman di liga lokal aja, di Liga 1 kayak gitu. Oh, pernah main di Sriwijaya ya? Sriwijaya FC. Oke. Pernah di Semen Padang juga. Tapi belum sampai ke level timnas dia. Oke. Cuman performanya kemarin kalau misalkan Bung Jamro melihat mengikuti pertandingannya, kalau saya sih setuju man of the match-nya dia tuh. Cuman saya juga nggak tahu yang diumumin siapa tuh. Iya, sebetulnya kedua kiper dari Persib sama Persija tampil cemerlang juga kayak gitu. Tampil cemerlang ya. Dari Persija punya kiper Carlos Eduardo tuh asal Brazil. Betul. Dia juga lumayan
lumayan sering menghalau serangan Iya. Persib juga kayak gitu. Iya beberapa Tapi kali. emang di sini kan Persib lebih sering tertekan tuh ketika Iya. unggul. Nah kebetulan Teja juga jadi bisa mengeluarkan kemampuannya gitu. Iya, iya, iya. Soalnya untuk di sisi Persija, Persibnya itu lebih sering mengandalkan serangan balik gitu. Jadi kipernya kurang dapat kesempatan untuk mengeluarkan kemampuan gitu. Iya, Tapi tapi satu sisi emang pertahanan Persija oke juga. Gitu. pertahanannya oke, betul betul untuk setelah kebobolan Iya. langsung ya langsung ganti taktik ya Iya. mungkin ya. Pelatih Persija siapa namanya? Lupa. Si ini Sosa siapa gitu ya? Iya yang dari luar Mauricio ya. Sosa kalau saya berarti Persija Mauricio Sosa. Iya, Persija. Iya Mauricio Sosa. Oh iya itu. Nah, apa namanya? Kalau pelatih Persib tahu? Enggak lah. Tapi kemarin lihat orang bule juga, ya kan? Tinggi gemuk gitu Gemuk, ya. ya, gemuk. Nah, tapi ini Bojan Hodak Oh, gitu siap, ya kan. ya. Ini yang kita selalu pakai waktu kecil Hodak. Bukan ya? Bukan ya? Salah ya? Boleh boleh. Nah, apa namanya? Tapi tetap yang namanya big match pasti ada clash ya. Cuman Iya. patut disayangkan di beberapa titik di kayak di Bogor Iya. ada bentrok. Efek-efeknya itu bisa berpengaruh ke luar stadion juga. Supporter ricu tetap terjadi, sangat disayangkan juga seperti itu ya. Terus Sangat. kemudian pemain juga ada yang mendapat teror gitu dari oknum supporter setelah pertandingan. Sebutnya Tom Hay. Tom Hay ya. Tapi Mudah-mudahan bisa lebih baik lah. ya untungnya di sekitar GBLA kondusif ya. Sekitar stadion kondusif. Kondusif ya, cuman di Iya. luar-luarnya Luar-luar. aja ya. Daerah perbatasan Jawa Barat sama Jakarta sepertinya yang itu yang Iya. rentan terjadi kericuan antar supporter semalam. Oke. Oke, beralih. Beralih dari Persija ke The Real El Clasico. Manchester dulu kali. Wow. Pertandingan bukan itu. Oh, Manchester dulu nih. Gue udah. Oke, ikutin Pak ya. Oke, kita ke Manchester Manchester dulu United. yang tersingkir. Piala FA ya. Piala FA. Oke, boleh direview Pak Piala FA silakan. Kita ulas sedikit-sedikit di sini. Sedikit aja diulas, dilus juga boleh. Set. Ternyata masih di googling ya guys, mantap. Mantap. Tuh, ada keren-keren kok. Iya, iya. MU gimana MU? Jadi ceritanya itu MU kan habis pecat pelatih minggu lalu. Dipecat lagi? Belum, Oh, pecat lagi. Itu tadi pecat pelatih. Minggu lalu Ruben Amorim yang itu. Ah, oke. Sekarang ini pakai pelatih sementara Fletcher. Darren Fletcher. Darren Fletcher, Oh, pemain lama tuh di Pemain MU. lama sama pelatih U18-nya Tuh. MU sekarang gitu. Dia diangkat nih jadi pelatih interim. Oke. Iya. Setelah Tapi perubahan itu masih belum menunjukkan belum terasa ya? Iya. Malah langsung terpuruk nih. terpuruk. Tersingkir. Aduh, sayang Soalnya sekali. ini kalau lihat dari MU klasemen Liga Premier Inggris ini posisinya itu lebih baik lebih baik apa? Lebih MU. baik MU. ketimbang Brighton. Oh iya iya betul. Tapi di Liga di Piala FA-nya malah MU yang kalah gitu maksudnya. Iya. Untuk disayangkan juga gitu. Tapi setelah pertandingan Apalagi ini mainnya di Old Trafford juga lah semalam. di kandang Di kandang MU lagi. Iya. di sini ada yang fansnya Manchester United atau apa? Pasti banyak. Pasti banyak ya. Itu ya ditelan aja. Dimaklumin aja. Dimaklumi aja lah. Ya namanya juga bola itu bulat ya Papi ya. Bulat Gitu. seperti Bojan Hodak ya. Ya, hujan pada. Oke, nah di sini katanya si salah satu pemain MU kena Kena kartu merah. dapat teror rojing. Bukan di teror. Bukan. Iya. Tapi- Jadi MU harus
bermain dengan 10 pemain. Betul. Tapi itu juga di menit 90. Oke. Gara-gara ini si Lacy, namanya si Lacy. Film zaman dulu, zaman kecil, masih ingat gak? Resi. Yang itu dong, iya. Si Resi ya, Aceh ya. Iya. Oh, perlakuan tidak sportif itu. Tapi ini kan juga menit 90 lah kayaknya. Oh ya udah. Kayaknya keuntungan jumlah pemain juga nggak terlalu berpengaruh buat Iya. Brighton. Apa amarah juga di puncak ya kan, udah di kepala. Emang udah ketinggalan 2-0 duluan tuh. Kalau kalah malu di kandang. Iya. Tapi katanya ada Iya. pemain yang akun sosmednya di hack. Di hack itu Bruno Fernandes kaptennya. Si apa Jadi itu? pelampiasan supporter MU Hah? yang nggak terima sama tren negatif tim kesayangannya lah kayak gitu. Mereka bukan Bruno Fernandes aja yang disasar sebetulnya, ada pemilik klub untuk keluarga Glazer, terus Oke. Ineos juga termasuk itu grup Ineos. Mereka disorak-sorakin lah sama supporter MU kayak gitu. Oh, itu Nah, kebetulan kalau ini Bruno Fernandesnya itu dia nggak tahu kalau itu di hack. iya dibajak terus dibikin status yang enggak tuh di Twitternya dia, di X-nya dia tuh sama oknum yang nggak bertanggung jawab itu. Nah, gue tahu si Bruno tuh lupa ngaktifin tuh factor authentication tuh. Bisa jadi. Iya kan? Ya login aja udah. Ntar HP nih. Tolong dong, gue mau main HP gue taruh di lo. Nah, Ya nggak taunya. banyak kan dititipin. Iya banyak kan dititipin kali tuh, ya kan? Ini asumsi saya. Iya. Terus dari lanjutan Piala FA juga itu. Iya. Ada siapa tuh? Ada pertandingan apa? Ada yang bikin kejutan. Ayam gitu. Bukan ya. Bukan ya. Aduh. Kejutan di sini Pasti Arsenal. Bukan. dari London juga. Tapi Meriam London. Tapi bukan Arsenal. Apa tuh? Silang. Wah. Sobis. Iya, ada Sobis. Bukan. Silang Crystal Palace. Oh, kenapa tuh? Dia wow. Disingkirkan Dan oleh tim apa itu? tim anta berantah Macclesfield. 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 Anggap aja begitu dah. Iya. Oke. Tim divisi berapa? 2-1. Kacau nih. Ini tren-tren apa namanya? Tim utama gitu, tim bergengsi kayaknya Iya. lagi banyak yang lagi turun ya. Udah kekayaan kali Pak. Kekayaan bingung apalagi yang dikejar. Iya, dunia apalagi yang dikejar. Yang dikejar cuma apa? 3 poin, menang. Itulah kalian. Makanya dibarengi gitu ya kan sama akhirat. Sama Ya. beramal. Iya. Oke, buat teman-teman yang mau beramal juga boleh. Mungkin ada Donasi. bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Lanjut lagi. Kita beralih ke Piala Super Spanyol. Piala Spanyol, ada apakah itu? Ala Barcelona yang menjuarai Piala Super Spanyol. Dari El Clasico ya. Iya, Real El Clasico. Cuman bingung semalam ditayangin di mana karena TV juga nggak ada yang nayangin. Iya. Ya kan, jadi Kita lihat kita cuma bisa lihat hasil akhir Google Live Score. Google Live Score. Gitu. Yang hasil akhirnya menunjukkan skor 3-2 untuk Barcelona. Boleh kita lihat dulu videonya. Boleh banget. Ya kan, ya kan, kita lihat videonya, ya kan. Ada nggak tuh? Nah, highlight. Kita lihat dulu tanpa suara biar nggak copyright. Pastinya aman. Aman, oke. Iya, yang lihat nih. yang mau nanya. Iya, yang mau nanya-nanya, Apa tuh? apakah semalam kegocek dengan apa hasil El Clasico?
lihat tuh. Rapinha sangat ini ya, kita lihat dari highlight ini. Rapinha sangat mendominasi pertandingan nih. Iya. Tuh, ya kan, lewat kaki kirinya tuh. Gol 1-0 di menit 35 tuh. Ini 35 udah ngegolin. Iya. Di kolongin apa Tchouaméni ya. Set ini apalagi wah peran Courtois wah kita nggak bisa diragukan ya. Karena gol yang terakhirnya itu deflect. Semua kiper juga. Oh, tuh yang bikin 3-2. Nanti aja kita lihat. Ya enggak? Coba kalau kita lihat ini ya kan satu udah. Courtois. Dia nyelamatin sering Nih, juga. ini nih. Vini luar biasa si kecil. Gokil. Aksi individu ya. Aksi individunya luar biasa Vini. Emang itu sebenarnya nggak diragukan sih kalau Vini. Cuman momennya aja pas lagi dapat 4 pemain Pak, dilewatin sama Vini. iya luar biasa ya. Jelas banget. Nah, Chopnya. ini nih. Chop nih, chop suey. Lewandowski ya. Lewandowski pemain yang udah striker veteran lah. veteran banget nih. Luar biasa sih. Cakep gol bagus. Woi. Tuh, halaman Penyelamatan begitu, gol, tapi tetap kan? gol. Gol dari siapa nih? Gonzalo. Nah ini nih, bukan Gonzalo. Siapa nih? Rodrigo ya? Gonzalo sih harusnya yang golin. Kalau di ini nih, tuh Gonzalo kan? Iya. Iya. Ini pemain dibeli Madrid ya, didatangkan Madrid. Tapi nggak tahu dari mana sih. Nanti kita bisa ulas ya. Orang dia pas baru beli terus dimainin trik dia. Gonzalo Garcia ya. Gonzalo Garcia. Pemain muda itu. Luar biasa. Loh kan, Courtois. Nih. Kalau nggak salah tak flag. Nah, bingung kan? Atau ke atas bola. Iya, padahal performanya wah luar biasa. Saya Madridista. Jadi agak sebel. Tuh, ya kan kena siapa sih itu? 17 itu siapa sih? Asensio. Wah ini nih kartu merah. Dari De Jong kan? Oh iya, benar. De Jong Dohong berdiam. Ya, sosok Belanda aja. Ada pertanyaan dari pemirsa. Iya lupa dong. Ada dari mana aja Lenny muncul tangannya aja Lenny. Kayak Lenny, pada tahu kan Lenny? Jangan. Nanti ya. Ini apa namanya? Misteri, akan menjadi misteri. Episode 10 nanti ada. Ini dari selamat datang di live TikTok. Oh bukan ya ini. Oke. Siapa lagi ya? RX Beat. Ini kayaknya teman kita nih. Iya. Kita tahu siapa? Ya kan? Yang pakai king. Iya, pakai king. Si topi, Iya. ya kan? Yang rambutnya hilang. Iya. Mamdu. Tumben di meja kosong. Ada HP, ada air tuh. Air putih. Terus Pajar. Itu daging burung darahnya mana? Oh, itu apa namanya? Saya udah tahu pasti akan banyak komen-komen seperti ini kalau kita yang muncul. Gitu. Oke. Persija kurang ada Alfa nih. Persija kurang beruntung ya, setelah gol cepat banyak peluang ke gawang Persib namun gagal jadi gol. Iya Bung Alfa, karena tadi. Persib mainnya bertahan juga. Iya, kalau kita lihat di menit-menit akhir saya ngelihat itu banyak peluang. Dari Persija. Tapi
yang pemain baru masuk itu yang gantiin si itu, aduh lupa lagi tuh. Siapa ya dari Persija? Dari Persib. Oh, dari Persib. Karena peluang Persib banyak banget. Gitu. Di sini ada Duduk Meningkar, Deras Berbuta. Ini ada dari Toko Tio Jaya, Bang Jamro makin tampan aja, Bukan toko dia. Nggak tahu nih. Jejak Raya, Bang Jamro cool banget Ya. gila. Yang ini Pak. Yang relate ya? Berkaitan, iya. Iya, nggak apa-apa. Ini udah lucu juga nih. Aldrit Kenzi. Apa nih? Just get, aduh, nggak tahu. Oh iya, yang lo dari Leni, suami aku pecinta ini nih bang. Siapa lagi nih? Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya yang relate sama topiknya akan lebih bagus, Iya. ya kan? Kita Oke. buka kolom komen seluas-luasnya. Oke, thank you Leni. Leni tuh tangannya doang kan, kayak di PW. Pesen Indomie bisa main. Ya enggak. Dingin sih, iya kan. Oke, Lanjut. selain itu lanjut dari ini dulu deh. Masih seputar bola deh, Pop. Masih bola. Mau nanya, Pop. Iya. Bukannya apa tuh namanya? Timnas. Pelatih, Timnas. pelatih timnas baru tuh mau diumumin apa ya? Iya, rencananya Mau dikenalin, sorry. pelatih baru timnas Indonesia, John Herman bakal diumumkan ke publik hari ini rencananya. Rencananya hari ini mau Iya. mau dikenalin, diumumin gitu ya, mau Tapi dilihat baru aja semalam. semalam. Kenapa? Grup WhatsApp PSSI menginformasikan kalau perkenalan secara resmi ke publik itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Oh, kenapa? Tapi Apakah belum fix pembayaran? Kita bukan aja di sini, kan? Iya. Namanya juga ngelotok ya kan, ngobrolin olahraga di TikTok. Gitu. banyak sih isu-isu yang beredar banyak. Cuman kayaknya ini berkaitan sama ketum PSSI-nya itu sendiri. Oh, gitu. Soalnya sekarang sudah merangkap sebagai Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga juga. Oh, Erick Thohir. oke, Pak Erick Thohir ya. Jadi mungkin hari ini Erick Thohir punya kesibukan lain gitu selain mengurus sepak bola gitu. Iya, ya mungkin aja Jadi ada. bisa aja ditunda gitu, bisa. Mungkin sebagai Pak Menteri juga ya ada agenda lain juga. Itu mungkin dia. yang mungkin Agenda yang olahraga lain. udah yang udah diagendakan yang lebih urgent gitu kan. Ya nggak apa-apa sih selama si John Herman ini apa namanya bisa ngebawa Indonesia Lebih baik. Ya. lebih baik gitu. Nah, Tapi yang pasti profilnya dong. yang pasti John Herman-nya tiba di Indonesia hari ini, kabarnya jadi sampai hari ini jadi. Sampai hari ini jadi. Ke Indonesia hari ini jadi. Kemudian Maksudnya sampai ke Indonesia tuh tetap nyampe, tapi Sampai dikenalinnya publiknya itu yang pasti. belum Iya. gitu ya. Oh, iya bisa jadi jet lag. Ya. Ya, bisa juga. Ya kan? Jet lag kan? Mules gitu, bisa. Iya, mungkin apa Jauh perjalanan. pas di luar negeri biasa Dari makan Inggris dia. Oh, dari Inggris. Dari Inggris. Dari Inggris makannya apa namanya fish chip. Visit ya. Ya. Kalau di sini jadinya Kan lele, celele. Ya mungkin ada shock-shocknya Iya. juga gitu ya, mungkin ya yang enggak juga sih sebenarnya itu. terus kalau dari timnas itu juga baru kemarin juga PSSI mengumumkan telah Menunjuk siapa Pak? asisten pelatih fisik, namanya itu Cesar Melan. Cesar Melan. Kan Cesar Melan itu juga temennya Herman waktu melatih timnas Kanada juga kayak gitu. Baik. Cuma profilnya ini si Cesar Melan lumayan oke loh. Ini dia Oh, wah, kita Profesor. baca profesor. atau ilmuwan olahraga.
itu dia memegang gelar doktor PhD, profesor PhD. PhD luar biasa di New Zealand ya. Di Selandia Baru. Oh my god, keren banget ini. Strength and condition, condition atlet pastinya tuh dia. Oke ya, berarti dia itu Dapat penghargaan juga tuh, sport scientist tahun 2021, ilmuwan olahraga. Gila. oke. Ini dia dibawa sama John Hetman apa? Iya. Ditunjuk PSSI juga? Sebelumnya dia juga emang ikut dalam kesuksesan John Hetman menangani timnas Kanada gitu. Oh, sebelumnya John Hetman menangani timnas Kanada. Sebelumnya kan John Hetman juga pelatih timnas Kanada gitu maksudnya. Nah itu sudah dibantu oleh Cesar Meilan ini. Oke. Gitu, ya. Berarti dia yang baru kelihatan dia baru nunjuk si Cesar itu Iya. dulu ya? Nantinya biasanya tergantung sih ya. Kalau waktu era Patrick Kluivert kemarin asisten pelatihnya itu pakai 3. Iya benar. Apakah nanti di era Hetman ini menggunakan 3 juga? Waktu Sinteyong itu Sinteyong kayaknya nggak terlalu banyak sih. Malahan dia lebih merekrut pelatih-pelatih lokal gitu. oh gitu. Iya, kayak Nova Arianto kayak gitu untuk ngebantuin tugasnya di pembinaan usia muda gitu. Oh, oke. Nggak terlalu banyak asisten kalau Sinteyong dia. Ya, kita harapkan cepat dikenalin ya si John ya. Iya, si teman ini. Oke. Kiranya ada berita olahraga apa lagi, Pak Bi? Kalau dari luar sepak bola, olahraga populer lainnya adalah bulu tangkis. Bulu tangkis. Nah, Bulu tangkis ini lumayan kabar sedih ya. kenapa, Pak Bi? Soalnya Indonesia pulang tanpa gelar di sana. Wakil Indonesia. Oh, Malaysia Open. Malaysia Open. Aduh. Di Malaysia Open Satu pun tidak ada. tidak ada satu Oh my god. Padahal ada 2 wakilnya yang bisa ke semifinal waktu hari Sabtu itu ya. Pertandingan semifinal hari Sabtu. Di situ ada Jonathan Christie yang bertanding di tunggal putra dan Fajar Fikri di ganda putra. Oke. Tapi dua-duanya kalah. Kalau Jonathan Christie kalah sama siapa lupa ya? Yang pasti kalau Fajar Fikri kalah sama wakil Malaysia, wakil tuan rumahnya. Oke. Apa namanya? Kan ada Jojo tadi sama siapa lagi unggulan? Fajar Fikri. Nah, kalau yang perempuannya ada nggak? Perempuannya sayangnya udah tersingkir di perempat final. Oh, tetap. Sebetulnya untuk di perempuan ada putri sama tunggal putri yang berhasil melaju ke perempat final. Tapi Putri KW masuk ke perempat final. Terus ada lagi ganda putri Anna Feby kalau nggak salah. Dia juga ke perempat final. Tapi kalah ya? Udah jadi sisa Jonathan sama Fajar Fikri yang di semifinal. Dan dia pun juga kalah. Udah jadinya usut ya. Jadi memberikan prestasi membanggakan di turnamen awal tahun ini. Wah. Tapi mudah-mudahan bisa dibalas nanti. Soalnya kita kalender kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu. Iya, kalender Bultang. Begini. Iya. Internet Pak. Bakal ada Indonesia Master. Oh gitu. Indonesia Masters. Ini kapan tuh? Tanggal 17 sampai 24. Wow. bukan. Oh, bukan. Saya baca aja itu tadi. Ini 20 sampai 25 Januari. Wow.
Tapi itu Mudah-mudahan bisa dibalas. masih verifikasi Hmm. status. Ya kita doakan aja lah pokoknya pembulu tangkis Iya, tren negatif di Malaysia Open bisa iya di Indonesia Open bisa ya. lebih baik di Indonesia Master. Master. Iya. Indonesia Master Indonesia Open. Beda ya? Beda. Oh beda ya. Kelasnya hadiahnya juga beda. Iya, iya. Open biasanya lebih gede pak. Open lebih gede gitu. Kalau Master ya Master aja suhu Iya. gitu. Oke, nah apa namanya dari berita MotoGP ada? Belum masih mereka. kurang dapat gongnya, tapi yang ramai di olahraga itu kemarin yang berhubungan sama cuan kemarin. Cuan apa tuh? Ada. Cuan. Jadi bonus atlet SEA Games akhirnya cair. Wow, luar biasa pemerintah. Alhamdulillah. Benar itu medali emas untuk atlet peraih emasnya dapat 1 miliar, ternyata betul. Terima kasih Bapak Presiden Presiden. konsisten. Cuma memang ada penyesuaian nih. Terus saya dapat Untuk atlet peraih medali emas yang di nomor bergu itu enggak 1 miliar banget. Iya karena banyak, ya kan? Ya kan kalau cowok apa ya, perahu apa dayung ya, tim dayung perahu naga tuh. Kalau dapet tuh 1 miliar semua, boncos. Tapi ya tetap patut disyukuri Iya, lah. tapi Iya kita kan? kita ulas sedikit rincian bonusnya. Iya, Lumayan boleh. seru. Boleh, oke. Kita mulai dari atlet perorangan. Ini kan ada program 1 miliar untuk peraih emas. Betul. Pak. Bergunya emas hanya setengahnya. Oh ternyata setengahnya ya? Bukan 1 miliar tapi dibagi berapa gitu ya? Wah boncos juga itu. Tetap gede ya, tetap gede maksudnya. Tetap gede ya? 500 juta. Oh tetap gede ya? 500 juta untuk masing-masing atlet bergu yang meraih emas tetap besar juga lah. Ya mungkin ya kalau saya dilahirkan sebagai atlet mungkin saya ngembang lah beberapa ya gitu ya. Kalau temen aja. Gimana? Kira-kira yang potensi atlet apa nih, Bang? Yang berpotensi. Iya. Kalau misalnya dikasih kesempatan dari Ya. Anda dari atlet apa? Ya mungkin catur. Dan terus apresiasi. Betul ya. Iya, catur olahraga intelektual itu. Iya. Luar biasa itu ada gitu. Pelatih dapat berapa tuh? Pelatih juga tetap dapat di sini. Pelatih untuk yang meraih emas 300 juta tuh, pelatih bergu 100 juta. 100 juta. Tuh. Kenapa lebih besar pelatih perorangan ketimbang pelatih bergu? Teman-teman bisa baca di medcom.id ya. Ada. Kenapa? Kenapa bisa lebih besar hadiah untuk pelatih yang meraih emas bergu ketimbang pelatih perorangan? Karena kalau bergu tuh Coba. pelatih puyeng. Puyeng ya. Iya bikin Bukan otaknya satu banyak. orang doang. Iya. Wah ini sih. Iya. Apa yang lebih kayak menyatukan sebuah Iya. betul loh. Betul, iya. Tugasnya bakal lebih berat soalnya. Betul. Dan apalagi apa namanya pelatih pun itu kan ada asisten pelatih. Oh iya. Berarti dibagi lagi nanti sama dia nih. Iya, saya nggak tahu nih. Saya sebenarnya nggak tahu nih. Saya nggak tahu nih apakah asisten pelatih ada dan janjian dibayar itu. fisioterapi itu, ya kan? Apakah dapat berapa? Iya. Apa dari situ kan saya juga nggak tahu juga. Di sini juga nggak dijelaskan secara detail. Ini dari informasi dari rilis Kemenpora langsung nih, sekedar informasi juga. Boleh lah kapan kita undang di ngelotok ya. Siapa tuh pelatih? Semua atlet. Semua atlet. Ya, bukan semuanya. Maksudnya beberapa atlet yang memang Iya. ini ngomong sendal jepit. Mau minjem lagi. Copot. Waduh, iya juga lagi. Terus dari yang pembagian bonus itu Ya. ada lagi yang menarik. Yang menarik apa tuh? Ada atlet triathlon putri, Triathlon putri. namanya Martina Ayu Pratiwi. Betul. Dia dapat bonus paling banyak. Berapa? Jumlahnya mencapai 3 miliar.
Tuh. Karena Iya. Oh, Dia dapat lebih medalinya dari ya? satu medali emasnya dia itu. Nah, itu. Jadi artinya tetap Betul. dicairkan untuk betul, tiap medali emas yang diraih. betul. Ya Konsisten, sebagai harus konsisten. bentuk penghargaan is okay. Kita apresiasi juga apa namanya pemerintah sudah menyalurkan gitu kan, Sudah merealisasi. sudah merealisasikan. Cuman mungkin nextnya bisa dipikirkan untuk yang baru ya, gitu ya jumlah gitu, gitu ya. It's okay, it's okay. Ya itu kan namanya juga bagian dari olahraga. Iya. Dan Presiden Prabowo juga mengingatkan. Apa tuh? Jangan dipakai sembarangan, jangan dimasukin koperasi. Iya, sama jangan dianggap bonus ini sebagai upah atau bayaran, katanya gitu. Oh, Jadi gitu. ngerinya nanti atlet-atlet itu berjuang motivasinya untuk Duit, money. Iya. Oh, bukan karena negara ya. Iya. Di samping itu juga harus diperhatikan juga terus ketulusan niat berjuangnya makanya. Susah nyari orang yang tulus hari gini. Oke, gimana Sobat Medcom? Masih ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya pertanyaan nggak? Oke, ya pertanyaannya juga dari Lenny. Ya, oke. Waduh, papi terluka ya Real. Ini udah tahu nih yang manggil gue papi terus di sini karoseri anti karaya itu saya tahu orangnya. Murija. Ya, Murija. Bang, dan ini ya, Bang, kenapa bulu tangkis Indonesia makin menurun ya prestasi dibanding sebelumnya tuh? Kenapa tuh Pak? Banyak faktor ya. Jadi salah satunya mungkin Perubahan fisik, perubahan perubahan susunan pemain gitu. Mungkin menurut saya ini, Ya. ini menurut keyakinan saya. Ya kan ya, iya nggak apa-apa, asumsi nggak apa-apa. Namanya juga live TikTok, di ngelotok hanya di ngelotok ya kan. Ya kayak Fajar Fikri itu kan sebetulnya bukan pasangan naturalnya gitu. Sebelumnya dia Fajarian berpasangannya. Cuma mulai pertengahan tahun atau awal tahun terakhir itu dia baru dipasangkan gitu. Kemudian banyak pemain-pemain senior kita yang udah mulai mengalami cedera gitu. Cedera ya. Kayak siapa tuh? Semua udah punya riwayat cedera, apalagi Anthony Sinisuka Ginting yang kita kenal jago banget waktu itu kan. Sekarang udah jarang kelihatan. Soalnya masih berkutat sama cederanya itu. Oh gitu. Bahkan Jonathan Christie aja sendiri sampai ngomong bersyukur, dia tetap bersyukur lolos bisa kalah di semifinal gitu maksudnya. Iya. Yang disyukurin adalah kondisi kebugaran itu, dia bisa bertanding nggak cedera sampai semifinal gitu. Jadi yang di target utamanya itu bukan juara lagi gitu. Iya. Jadi lebih kejaga fisik nanti untuk konsisten di turnamen berikutnya. Soalnya kalau untuk di turnamen open seperti ini juga ada apresiasi juga Pak pada hari ini juga. Gitu ya. Selain untuk juara 1 dan 3 kayak gitu, 1 dan 2 biasanya 1 dan 2 ada juga perolehan poin juga gitu. Yang bisa digunakan untuk nanti ikut di turnamen World Tour Final di akhir tahun biasanya kayak gitu. Jadi tetap dapat poin, Jonathan masuk semifinal tetap dapat poin gitu. Untuk pemain ke depan gitu. Tapi itu tadi maksudnya kenapa prestasi menurun? Seperti itu. Seniornya udah mulai sering sakit-sakitan, terus regenerasinya juga agak susah gitu di sini. Sulit ya. Sulit. Regenerasinya regenerasinya agak susah. Ya kita doakan aja lah pokoknya. Ya, tetap kita optimis lah. Tetap optimistis. Tetapi apa namanya semangat. Jadi ini banyak pelatih lokal kita nih yang dulunya pemain-pemain legendaris yes direkrut sama
sama negara lain, negara luar. Kayak Iya. Mina. udah, bahkan dia udah warga negaraan bukan Indonesia. Siapa itu? Tahu banget ya. Siapa itu? Reksi Mainaki. Reksi Mainaki juga lama juga, Pak. Iya, tapi dia kan pelatih senior kan. Oh iya, berarti ya. Dia akhirnya ke Malaysia, pelatih Malaysia. Dan sekarang Malaysia menang, Wah. berjaya. Tadi ada pertanyaan juga dari Leni juga, bonus Arit Miara kita kapan? Wah, luar biasa ini untuk penutup ngelotok siang ini kan, yang boleh di TikTok. Pertanyaan tepat banget. Itu mungkin bisa dijawab Sama. nanti kalau kita jadi pengusaha ya ini ya. Oke. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Jawaban. Oke. Nanti kita minggu depan Insya Allah ya. insya Allah ya. Lanjut lagi. Sama lagi Bung Alpa atau Bung. Oh, ada lagi yang lebih senior lagi di sini nanti ada. Oke. Ya pokoknya nanti ini deh apa namanya biar teman-teman pengen update isu olahraga bisa di ngelotok nanti di hari Senin, bisa join juga di live TikToknya Medcom dan nanti replaynya juga ada ya Leni ya. Oke. Oh, bisa ditonton kapan aja berarti? Bisa ditonton. Ternyata kalau di TikTok itu harus di-download dulu baru di-upload lagi. Oh gitu. Iya. Download dulu nih. Enggak Rekaman kita ya. Enggak kayak platform sebelah. Langsung. Ya. Oke. Medcom, terima kasih yang udah join. Segitu aja ya. Segitu dulu. Ya kan nanti ini sebenarnya udah pengaruh dari tadi makan siang kena nasi, gula darah udah mulai naik. Sama cuaca jangan lupa. Agak ngantuk sebenarnya udah mulai Cuaca ngantuk. juga mendukung soalnya. Betul. Tetap stay healthy dimanapun berada. Jangan lupa pakai jas hujan yang benar biar nggak kehujanan dan biar makin seru. Jangan lupa di follow. Oke. See you next time. Bye.